Apakah kamu tahu kalau nggak semua lembaga yang ngurus uang itu disebut bank? Banyak orang yang mikir semua tempat yang urus keuangan ya pasti bank. Padahal ada juga yang namanya lembaga keuangan non-bank yang tugasnya juga penting banget dalam ekonomi. Nah, di video ini kita bakal bahas perbedaan antara bank dan lembaga keuangan non-bank pakai bahasa yang gampang banget dimengerti. Yuk kita mulai. Sebelum kita bahas bedanya, kita mesti pahami dulu. Lembaga keuangan itu apa sih? Sederhananya, lembaga keuangan adalah tempat yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Mereka bantu orang buat simpan uang, pinjam uang, investasi sampai ngatur keuangan. Secara umum, lembaga keuangan dibagi jadi dua. Pertama, lembaga keuangan bank, dan kedua, lembaga keuangan non-bank. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama, bank. Bank adalah lembaga keuangan yang punya izin resmi buat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Lalu, uang itu disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jadi, bank itu kayak perantara antara orang yang punya uang lebih sama orang yang butuh dana. Kayak kita gak sih? Contohnya, ya kayak Bank BRI, BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lain yang pasti kita semua sudah tahu. Kalau kalian pakai yang mana nih guys? Kalau kamu nabung di bank, uang kamu bakal diputar untuk bantu orang lain lewat kredit. Misalnya untuk modal usaha, beli rumah, atau kendaraan. Tapi tenang aja, semuanya diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Jadi tetap aman dan teratur. Kalau lembaga keuangan non-bank, bedanya mereka juga bergerak di bidang keuangan, tapi nggak boleh menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kayak tabungan. Mereka fokusnya di jasa keuangan lain, misalnya memberi pinjaman, mengelola investasi, atau memberikan perlindungan keuangan. Contohnya banyak banget nih, seperti perusahaan asuransi kayak Prudential, Allianz, Manulife, atau Pegadaian buat pinjam uang dengan jaminan barang. Terus ada perusahaan pembiayaan atau leasing kayak Astra Credit atau Adira Finance. Habis itu ada dana pensiun yang bantu karyawan menyiapkan masa tua, dan perusahaan sekuritas tempat kamu bisa beli saham atau reksadana. Jadi, meskipun bukan bank, lembaga non-bank juga penting banget buat ngatur aliran uang di masyarakat. Supaya gampang diingat nih, yuk kita bandingin langsung antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Fungsi utama lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Kalau lembaga keuangan non-bank, fungsi utamanya adalah menyediakan jasa keuangan lain seperti asuransi, investasi, dan pembiayaan. Produk utama dari lembaga keuangan bank, tabungan, atau deposito atau kredit. Kalau produk utamanya lembaga keuangan non-bank adalah asuransi, saham, reksadana, leasing, atau pegadaian. Sumber dana lembaga keuangan bank adalah dari simpanan masyarakat. Kalau lembaga keuangan non-bank, sumber dana mereka didapatkan dari premi, investasi, modal usaha. Pengawasan untuk lembaga keuangan bank dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia. Untuk lembaga keuangan non-bank, pengawasan dilakukan oleh OJK dan kadang Kemenkop tergantung jenisnya. Contoh dari lembaga keuangan bank yang seperti sudah disebutkan tadi adalah BCA, BRI, dan Mandiri. Kalau contoh lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian, Prudential, Astra Finance, dan IDX. Intinya gini, bank itu tempat parkir dan pinjam uang, sedangkan lembaga non-bank itu tempat mengelola, melindungi, atau kembangin uang kamu. Pentingnya kedua jenis lembaga ini. Walaupun beda, dua-duanya sama-sama penting buat ekonomi. Bayangin, kalau cuma ada bank, orang cuma bisa nabung dan pinjam uang. Tapi tanpa lembaga non-bank, gak ada asuransi, gak ada investasi, dan gak ada dana pensiun untuk kita semua. Waduh, gawat ya tuh. Sistem keuangan itu ibarat tubuh manusia.
Bank itu jantungnya yang memompa aliran uang, sementara lembaga non-bank itu adalah organ-organ lain yang bantu tubuh tetap seimbang. Jadi sekarang kamu udah tahu kan bedanya lembaga keuangan bank dan non-bank? Kalau mau simpan dan pinjam uang, ya ke bank. Tapi kalau mau investasi, asuransi, atau pembiayaan, lembaga non-bank jawabannya. Yang penting, pastikan lembaga yang kamu pilih terdaftar dan diawasi oleh OJK biar aman dari penipuan. Kalau kamu suka video edukasi kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Topik keuangan apa lagi yang pengen kamu pelajari. Sampai ketemu di video selanjutnya.